Ketika berbicara isu disabilitas itu masih dianggap makhluk langka mungkin ya, makhluk aneh, mungkin entah dari planet mana turunnya. Ada anggapan itu memang sampai sekarang itu masih banyak terjadi gitu. Nama saya Lina Marlinda, saya biasa dipanggil Elin sama teman-teman. Saya kebetulan saat ini aktifnya di lembaga Children and Youth Disability for Change, di mana lembaga ini sebenarnya concernnya itu untuk pemberdayaan pemuda disabilitas sih sebenarnya. Kenapa kita concernnya ke pemuda? Sebenarnya karena kalau yang senior yang di usia di atas pemuda atau dewasa itu sebenarnya sudah banyak yang menyuarakan, banyak organisasi di Aceh. Nah, sedangkan untuk pemuda ini kan masih minim ya kalau untuk pemuda disabilitas, jadi maka kita concernnya lebih ke sana. Nah, sebenarnya saya nggak mau bilang bahwa seharusnya begini, seharusnya begitu. Nah, tapi memang sebaiknya kita sebagai manusia pada umumnya itu ya, namanya manusia itu pasti punya perbedaan ya. Saya berbicara begini, mungkin saat ini teman-teman di luar sana atau masyarakat kita melihat itu pengguna kursi roda, dia pakai tongkat, dia kok jalannya mereng-mereng, banyak ya, banyak ragamnya, dia ternyata nggak bisa ngelihat. Beda kan dengan teman. Tapi kenapa tidak ada sebutan misalnya kalau untuk orang gemuk, orang kurus, orang yang rambutnya keriting dengan yang rambutnya lurus, kenapa nggak dibilang itu berbeda? Tetap dianggap normal. Kalau istilah orang mengatakan normal, walaupun sebenarnya kalau untuk sebutan manusia itu tidak ada istilah normal dan tidak normal, karena tolak ukur sebutan normal itu untuk manusia tidak ada. Kok di kita disabilitas, maka kita mengatakan disabilitas dengan orang yang tidak disabilitas itu disebut ada disabilitas dan non disabilitas. Karena kenapa? Yang non disabilitas berarti dia tidak memiliki kekurangan di fisiknya. Kalau dibilang normal, sekarang saya bertanya kembali, kalau orang bertanya normal, apa sih tolak ukur mengatakan seseorang itu normal dengan tidak normal gitu? Apakah teman-teman yang non disabilitas merasa diri sudah normal? Di mana tingkat kenormalan itu muncul di teman-teman? Nah, itu yang harus menjadi dipertanyakan kembali. Nah, kemudian di sini saya berbicara ketika berbicara disabilitas, banyak juga sebutan anak spesial, orang berkebutuhan khusus, penyandang cacat. Kemudian istilah lagi orang istimewa. Di kami pegiat disabilitas itu semua kita cut, kita nggak nyebutin lagi itu. Karena ketika berbicara disabilitas itu adalah hambatan yang dimiliki oleh seseorang. Karena disabilitas itu bukan orang spesial, disabilitas bukan orang berkebutuhan khusus, disabilitas bukan orang cacat, disabilitas bukan orang istimewa. Karena kenapa saya bilang begitu? Sekarang saya bertanya, ketika ada seorang ibu, orang tua yang memiliki anak, kita tidak usah bilang dia disabilitas. Apakah anak itu bukan spesial bagi orang tuanya? Spesial. Makanya kata spesial tidak bisa disebut disabilitas juga, karena non disabilitas pun bisa mengatakan anaknya itu spesial. Berkebutuhan khusus, disabilitas tidak punya kebutuhan khusus. Dia hanya perlu perlakuan yang istilahnya kelayakan. Kursi roda bukan sesuatu yang khusus. Non penyandang disabilitas pun bisa pakai kalau dia mau. Cuman yang kita perlu itu adalah kita ini adalah aksesibilitasnya dia, mobilisasi, alat mobilisasi dia, seperti itu. Begitu juga sebut-sebutan lainnya, maka kita mengatakan disabilitas. Nah, kenapa banyak orang melihat di sana? Mungkin ada di sini di ruangan ini kita punya teman-teman yang disabilitas juga, seperti yang bisa saya sebutkan, ada teman kita Yuni. Dia mungkin kalau orang melihat dia berjalan, kok aneh sekali cara jalannya. Itu pasti orang ketika tidak melihat dia berjalan itu, nanti ketika dia melihat akan begini, notatin sampai si Yuninya hilang. Belum lagi ada teman kita yang lain yang cara berpikirnya, mungkin kalau orang berpikirnya yang usianya sudah 20 tahun mungkin sehat seperti orang pada umumnya, tapi ada ketika dia umur 20 tahun cara berpikir kayak anak-anak umur 5 tahun. Nah, itu kan juga menjadi perlakuan yang berbeda juga perlakuannya.
Nah ini juga nanti Pati akan diliatin waktu dia main itu, diliatin apa dikerjain mah, apa udah besar masih main kayak gitu, karena orang tidak mengetahui ini. Nah sebenarnya yang kita inginkan itu bahwa masyarakat jangan melihat seseorang itu dari fisiknya, tapi kenali dulu dia siapa, bagaimana dia, kenapa dia begitu, apa yang bisa kami lakukan untuk dia. Bayangkan bagi teman-teman disabilitas mental yang disebut orang dengan gangguan kejiwaan, itu lebih parah lagi stigma yang dimunculkan. Pasti dia dianggap pengganggu, dia dianggap tukang pukul orang, mengusik. Pokoknya itu hal negatif itu yang paling muncul. Walaupun dia sudah dinyatakan sembuh oleh medis, tapi dia tetap mengatakan bahwa dia tidak bisa didekati karena dia pernah mengalami gangguan jiwa dan dia kalau bisa diasingkan dari masyarakat. Itu terjadi. Dan itu banyak sekali kasusnya. Dulu sebelum tsunami, saya lebih banyak di rumah. Saya nggak kemana-mana. Kalaupun pergi-pergi hanya dengan keluarga, naik mobil, jalan, dan itu nggak turun, kemudian pulang. Itu dilakukan seminggu sekali. Nah seperti itu. Bahkan kalau untuk keluar rumah, di pekarangan rumah saja, terkadang ada rasa minder. Itu yang terjadi sama saya dulu sebenarnya. Mungkin orang melihat saya sekarang, tapi kok nggak seperti sekarang sih, kayak Elin justru berbeda, kayak sekarang aktif kemana-mana. Itu benar butuh proses yang panjang, yang saya nggak bisa ceritakan one by one atau satu persatu gitu. Tapi pasca tsunami itu memang awal sekali saya mulai menjadi pribadi seperti yang sekarang sebenarnya. Awal tsunami itu saya diminta oleh salah satu NGO internasional waktu itu yang memang concern terhadap isu disabilitas. Mereka meminta saya untuk menjadi role model untuk salah satu program mereka. Nah saya di situ saya mulai menjadi awalnya malu banget karena memang waktu diajak untuk menjadi pembicara di sebuah seminar di Universitas Syakwala waktu itu, dihadiri oleh kurang lebih 300 orang mahasiswa. Saya diminta untuk berbicara, sedangkan sebelumnya saya nggak pernah melakukan itu. Di situ saya gemetar, nggak berani berbicara, soalnya saya pokoknya nggak mungkin deh saya untuk berbicara waktu itu. Nah akhirnya proses berjalan, dan saat itu juga NGO itu yang saya salut atau yang saya bangga mungkin sama mereka, sudah tahulah saya tidak bisa berbicara saat itu, tapi mereka masih tetap mengajak saya full activity waktu itu. Tetap diajak, ayo kalau ada pertemuan dengan LSM lain, ayo Elin ikut. Ketika ada pertemuan, ayo Elin ikut. Sampai saya bilang, nggak usah cerita banyak-banyak, kayak kemarin saja 2 patah 3 patah kata, tapi di situ saya butuh prakteknya, di situ saya berkembang. Di sini akhirnya saya diajarkan juga ketika itu untuk belajar bahwa walaupun kita disabilitas, kita harus bisa memberikan pendapat. Kita harus, kalau memang kita tidak suka, kita harus berani membantah. Kalau kita memang merasa itu nggak benar, kita harus bilang bahwa itu nggak benar. Kalau memang kita merasa bahwa itu memang harus dilakukan, maka kita harus lakukan. Awal 2006 saya diajak bergabung dengan LSM NGO tersebut. Nah disitulah proses awal saya mengenal, mulai belajar banyak hal terkait isu disabilitas. Walaupun di tahun sebelumnya di 2005 saya diajak, tapi nggak seberapa ini ya, kita hanya terlibat di kegiatan saja. Tapi di 2006 itu mulai proses saya mulai mengenal bagaimana birokrasi, bagaimana saya menjadi pribadi seseorang yang harus menjadi seperti sekarang. Di sini yang membuat saya akhirnya menjadi oke, kamu bisa Lin. Itu adalah support dari keluarga saya, almarhum papi saya, abang saya, mami dan semuanya waktu itu. Itu yang menjadikan saya seperti sekarang. Karena waktu awal saya bekerja itu, papi bilang begini. Saya bilang, Pi, Elin diterima di NGO ini. Terus papi bilang, ya udah, coba aja.
Tapi Elin nggak bisa, saya bilang. Elin nggak bisa karena Elin nggak pernah kerja kantor. Maaf. Elin nggak pernah kerja kantor. Elin nggak bisa. Elin nggak bisa harus nanti kalau Elin mau pergi-pergi, misalnya ke kamar mandi, karena waktu itu kan saya harus diangkat, harus dibantuin. Nah, papi bilang, nggak apa-apa, coba aja. Elin coba dulu 1 bulan. Kalau Elin nggak mau, Elin berhenti. Kalau Elin merasa sanggup, Elin jalan. Tapi nanti kayak mana, Elin nggak bisa pergi sendiri, Elin bilang gitu. Elin nggak bisa pergi sendiri karena kan harus diangkat. Nanti kalau Elin itu kan nggak enak sama teman-teman. Dibilang sama papi, nggak apa-apa. Nanti kalau Elin misalnya mau butuh ke kamar mandi atau misalnya memang harus papi jemput. Itu yang akhirnya membuat saya oke, saya akan coba. Itu awal sekali saya mencoba mengubah diri saya. Disinilah proses saya membuka diri ke orang lain. Sampai di situ saya sering berdiskusi dengan almarhum papi. Beberapa hal yang membuat saya akhirnya harus membuka diri ke orang lain. Saya harus bisa menyampaikan apa yang misalnya saya tidak bisa sampaikan ke orang lain, bahwa kamu itu Elin nggak mau ini, kalau mau, dan Elin juga menyampaikan kalau mau mengangkat Elin itu seperti apa. Nah, selain itu dukungan teman-teman juga di kantor waktu itu juga mereka tidak henti-hentinya mengajak Elin untuk, Lin, ayo Lin, pokoknya kamu tuh pasti bisa. Jadi teman-teman itu waktu itu kan di Aceh kan sering kali ada kayak long march, NGO banyak melakukan long march. Kemudian NGO juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya istilahnya massal lah ya. Nah, waktu itu teman-teman bilang di kantor itu bilangnya gini, Lin, kamu ikut ya. Alah, saya bilang, ngapain Lin ikut? Kadang-kadang ngerepotin orang karena harus didorong. Tenang aja katanya. Akhirnya Elin berusaha untuk akhirnya teman-teman itu, karena kan waktu itu saya satu-satunya pengguna kursi roda yang bekerja di NGO tersebut. Jadi teman-teman itu kebetulan kita ada beberapa di situ, ada teman netra juga, ada yang pakai tongkat 2 juga, ada yang non disabilitas. Jadi kita gini, seperti ada kerjasama. Akhirnya yang teman netra, saya bilang, yuk nanti dorong Elin ya. Jadi saya jadi matanya, dia jadi kakinya, jadi kita bareng seperti itu. Nah, itu yang akhirnya orang ngelihat, cik, iya ya, kenapa nggak seperti ini dilakukan. Nah, itu yang awal-awalnya ketika saya mulai bergelut untuk mengenal isu disabilitas itu di situ. Sampai pada titik dimana saya merasa ini keluarga saya nggak mungkin lagi untuk selalu mengikuti aktivitas saya, karena saya udah full aktivitas kan waktu itu, sudah mulai banyak kegiatan yang saya ikuti. Akhirnya saya mulai mencoba mengadvokasi diri saya sendiri. Saya mulai mencari becak langganan, saya mencari orang-orang yang setidaknya kalaupun itu ketika ada becak bisa di jalan, saya panggil aja dulu. Saya bilang, Bang, saya kondisinya begini. Terus kalau saya harus diangkat begini. Kalau misalnya ini, Abang mau nggak ngangkat saya? Saya menyampaikan itu karena saya tahu Aceh ini kan kita syariat Islam. Ketika harus mengangkat seorang laki-laki, mengangkat perempuan, atau dibilanglah tidak muhrim lah, begini, itu kan menjadi kendala baru bagi saya. Tapi akhirnya beberapa langganan becak saya itu, waktu saya mengajak mereka untuk membantu saya, khususnya di aktivitas saya, mereka nggak masalah Kak. Yang penting kakak merasa nyaman, kami nggak masalah. Nah, saya merasa nyaman dan saya tidak mempermasalahkan ini saya murim atau tidak, saya bilang, karena saya memang butuh bantuan ini. Nah, akhirnya saya berproses, akhirnya saya selalu bepergian dengan becak langganan saya. Kalau dukungan luar cukup tinggi, apapun itu bentuknya dari luar, kalau di dalam tidak disupport itu nggak akan bisa. Benar saya bilang, karena kenapa? Saya merasakan itu sebenarnya. Karena kalaupun saya harus belajar dari luar, misalnya teman mendukung, tapi kalau dari keluarga tidak memberi
tidak membackup dukungan itu, maka kita nggak akan bisa bergerak. Sampai pernah waktu saya bekerja itu, saya sampai selama seumur umur saya nggak pernah nonton konser. Tiba-tiba ketika saya bekerja di NGO tersebut, teman saya bilang, Lin, yuk nonton konser. Konser apa bang? Slang. Bayangkan pertama nonton konser slang pula yang diajak. Kalau orang kan mungkin nonton konsernya tuh yang lembut-lembut, saya waktu itu slang yang di Stadion Harapan Bangsa waktu itu. Ya tapi di situ seru. Kenapa saya bilang saya di situ punya merasa bahwa teman-teman benar-benar melindungi saya. Jadi ketika konser itu, saya satu-satunya dari sekian ratus penonton, saya satu-satunya pengguna kursi roda. Nah, bayangkan aja kalau orang nonton slang, yang pasti waktu pas lagunya beat ya, pas lagunya lagu ngebeat atau lagu riang itu kan orang pada loncat-loncat. Nah, teman-teman langsung membuat lingkaran melindungi saya supaya saya jangan sampai ada orang-orang lain nanti yang saking semangat loncat tiba-tiba jebrek kata saya gitu. Jadi teman-teman waktu itu bukan hanya teman sekantor, tapi teman-teman jaringan kita yang NGO lain pun waktu yang ikut nonton itu membuat lingkaran yang memang melindungi saya. Mereka buat 2 lapis lingkaran yang memang benar-benar melindungi saya dalam waktu keadaan itu gitu, karena mereka tahu ini Elin ini nanti kalau misalnya terjadi sesuatu maka mereka akan membackup itu. Nah, itu di situ saya merasakan bahwa wah ternyata orang ketika melihat kita itu tidak hanya melihat dari segi fisiknya saya, tapi mereka ketika kita membuka diri pun mereka juga akan lebih nyaman untuk membuka diri mereka untuk mendekati kita. Itu saya tidak pernah mengatakan ke orang-orang bahwa oh saya bisa begini, enggak, tapi saya akan coba sih. Saya nggak berani mengatakan saya bisa, tapi saya akan coba. Kalau memang saya bisa, nanti saya akan lakukan. Tapi kalau saya nggak bisa, nanti saya akan bilang. Nah, itu yang biasa saya terjadi.